Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita kali ini chain reaction lagi ya. Kontennya Babe Aldo nih, gitu. Yang judulnya kocak ngadepin pandemi aja 2 tahun kagak selesai mau damaikan Rusia Ukraina. Wuhu. Maaf gua ngakak ya. Oke, nggak pakai lama kita mulai saja ya. Saling tuding menggunakan bahasa yang keras di wilayah NKRI. Sarin. Gue mau ngomong apa sih? Sampai Apa, kagak Be? paham gue. Ini beneran. Lu tahu rasanya gue habis baca yang kalimat yang ini tadi. Indonesia pasti sungkan. Pak, minta maaf tuh. Profesor siapa itu yang ngomong? Said, siapa Said? Salim Said. Pernah ngomong di dalam satu acara. Kalau nggak salah di LC. Singapura jadi sukses karena takut sama negara-negara sekitarnya karena dia masih kecil. Ya. Korea Selatan, ya ada takut. Di Indonesia ini jangan sungkan, Pak. Sama Tuhan nggak takut. Kok sungkan sama Rusia? Sama Tuhan nggak takut. Iya. Itu semua pejabat yang korupsi kan disumpah atas nama kitab suci. Iya. Wahai Aduh, emang kenyataannya begitu gitu loh. Pejabat di Indonesia ini sama Tuhan kagak takut gitu. Pas ini ada sumpah jabatannya itu sama kitab suci gitu di atasnya gitu kan. Ada embat juga tuh uang-uang negara buat rakyat gitu. Bukan sekedar itu aja gitu ya. Menteri agamanya gitu ya. Aduh. Aduh, melakukan penistaan terhadap azan gitu ya. Ampun, nggak takut dia, ya ampun, astagfirullahaladzim. Itu azan, sebaik-baik kalimah ada di dalam itu, diumpamakan seperti gonggongan anjing oleh Menteri Agama, gitulah. Gila kan? Benar itu kata si Babe. Aduh, oke. Kita lihat opening si Babe ini nggak akan dilewati nih nyanyinya. Mantap. Yuk. seluruh rakyat dan seluruh pejabat. Oke, let's Hidup go. kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Come on. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Ku tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang, bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Aduh, kopi habis. Jangan nyinyir kalau nggak bisa Kopi mikir. habis nih, aduh. Nggak ada kopi. Jangan lupa ngopi. Nggak ada kopi, Be. Nggak ada kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Waalaikumsalam. Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Ini baju ngopi. Jangan lupa ngopi. Baju Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa ali, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Amin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Allahu Salam Akbar. sejahtera semuanya, sehat-sehat kalian ya. Amin, amin. Hari ini konten gue ya, gue minta maaf banget nggak bisa kemana-mana gue karena memang keadaan kondisi. Serah dulu, Ini kan gue Be. manusia juga ya, yang juga jangan dianggap gue robot ya kali ya. Enggak manusia serius, ada DNA-nya gue.
Walaupun ada beberapa usaha untuk merekayasa genetika DNA. Waduh, kenapa jadi ke situ gue ya? Kemana-mana. Oke guys, konten gue kali ini itu adalah ada satu konten keren ini juga viral ya. Itu sempat gue lihat di IG beritanya, gue cari di medianya dan ada di media ini juga. Indonesia dinilai mampu akhiri invasi Rusia ke Ukraina. Wow. Baru judulnya aja gue udah keren banget anjir. Serius, invasi Rusia ke Ukraina. Walaupun gue nggak percaya sih itu, masih belum percaya ya, belum percaya. Sama be. Tapi kan kalau invasi dan Sama be, masih belum percaya gua. Aduh. itu tuh kan pakai tank, rudal ya. Negeri kita ini memang hebat sih, cuman untuk sekarang ini jangan mengakhiri invasi sayang. Mengakhiri pandemi gua ngomong sama tembok nih. Ya tapi kita baca dulu deh beritanya. Iya. Apa. Kita lihat. Mana beritanya? Ini. Dilansir dari ajnn.net. Jakarta. Hanya Indonesia, negara yang dinilai mampu. Bacanya itu nah, hanya Indonesia, berarti nggak ada yang lain. Mules perut gua be. Ngopi. Duh, kopi nggak ada nih be, air putih Makanya aja. gue pakai begini tuh. Udah. Bismillah komisaris. Ulangi. Ulang. Hanya Indonesia negara yang dinilai mampu memberikan jalan tengah untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina. Namun ada jumlah kendala yang bakal dihadapi. Pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teku Reza Shah mengatakan Indonesia harus bisa menjadi negara yang berdiri di tengah-tengah Rusia dan Ukraina, yang kaya dengan ide-ide untuk mengakhiri peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Mungkin idenya nanti bisa kita usulkan. Ya, usulnya apa idenya? Perang pakai masker, jaga jarak, PPKM. Perang pakai masker. Jaga jarak ya 3. Waktu gua 3M gitu ya. Jaga jarak untuk sama pakai masker gitu ya. Aduh, lanjut. Di mana nih lanjutnya nih? Aduh, nih. Gimana ya perang PPKM ya? Hah? Perang PPKM. Bom lu jangan sampai situ ya. Aduh. Ya, enggak, kenapa gua membahas ini? Karena gua ngelihat 2 tahun ngadepin pandemi, idenya itu mulu. Nggak usah ngadepin Rusia Ukraina. Aduh. Ngadepin pandemi. 2 tahun tidak ada ide lain deh. Lu tahu idenya apa? Jaga jarak, 3M, ayo micin. Itu mulu. Mending kalau itu berhasil. Udah begitu masih pandemi. Udah begitu ya masih micin, masih kena gitu ya. Aduh. Ngopi. Ngopi. Air putih be. Kopi habis be. Di tengah juga harus kaya dengan ide. Nggak bisa mengatakan diam di tengah-tengah. Tapi angin berhembus kencang dari depan, belakang, kiri, dan kanan, kata Reza Shah kepada wartawan. Gua kagak paham dan berdiri di tengah-tengah, diam di tengah-tengah. Lah kalau lagi perang pak, diam di tengah-tengah ya meninggal. Ini kagak paham, mungkin ini artinya apa itu bahasa tinggi gitu. Diam di tengah-tengah, negara lagi berperang. Nggak usah negara lagi perang, lu diem di tengah jalan tol meninggal. Ya Allah. Ini berita, minta maaf gue ya, membangkitkan apa itu namanya, jiwa komedi gue, yang membuat gue begini deh. Lu nikmatin aja hiburan. Indonesia harus punya ide, bagaimana solusinya? Iya. Karena sekarang hanya Indonesia yang bisa diharapkan.
bisa memberikan jalan tengah ataupun jalan yang bisa mengakhiri tanpa adanya keruwetan lebih lanjut. Tuturnya menambahkan. Terus di dunia lain, gue bisa. Sebagai orang Indonesia, gue harus punya ide dong. Iya, Ya dong. Iya dong. Berhenti tak salah satu caranya. Apa? Gue tahu. Apa be? Kita ekspor TK Cina ke sana. Hah? Iya. Ekspor TK Cina ngapain lu? Tahu? Ngapain Hah? be? Nyari besi tua kan bisa tuh. Selongsong tuh. Gua kagak paham. sorry. Batuk gue tahu nih. Ini loh, bagaimana Indonesia ide. Sekali lagi, pandemi 2 tahun ini itu mulu. Kayak kagak ada. Di Indonesia ini pada banyak orang pintar, orang cerdas. Iya. Sampai ada kalimat seperti ini. Apa be? Nah, yang jadi masalah itu untuk pandemi ini aja lah. 2 tahun. Apa intinya? Berubah nggak? Enggak. Makanya supaya berubah Indonesia harus mendatangkan Satria Baja Hitam. Aduh. Rimpot Satria Baja Hitam ke sini be. Enggak sekalian Avenger be. Supaya bisa berubah. Iya. Aduh nih, ya Allah. Oke, baca lagi ya guys. Ini gua kan ngereaksi doang ya. Lu mau ketawa silakan, mau marah ya ngapain marah ya, gua ketawa ya. Iya. Berarti kalau pas marah berarti lu ngerasa gua ketawain ya. Kagak, gua bak ketawainnya aja, jangan baper. Iya, jangan baper. Gue inget jangan baper, inget apa? Video pertama gue tuh. Ah. Emprov, jangan baper, Emprov. Oke. Aduh. Indonesia harus punya ide bagaimana solusinya, karena sekarang hanya Indonesia yang bisa diharapkan bisa memberikan jalan tengah ataupun jalan yang mengakhiri tanpa adanya keruwetan lebih lanjut. Wow. Ini minta maaf Pak Reza Shah, Teguh Reza Shah ya. Keruwetan lebih lanjut. Di sini nih sekarang lagi serba ruwet sayang. Atau mungkin kita bagikan ruwetnya Indonesia ke sana. Iya. Kita timbun minyak goreng di Ukraina. Ya kan, bisa tuh ya. Bisa. Kirimkan penimbun-penimbun minyak goreng ke Ukraina Iya. dan Rusia. Timbun minyak goreng Rusia. Ini konten buat ngakak aja nih, memang kocak kali. Membuat ngakak aja ini konten si babi satu ini. Aduh ya Allah. Namun Reza Shah tak menampik bahwa Indonesia pasti sungkan dengan Rusia dan Ukraina. Satu hal yang menurut Reza Shah harus dijaga oleh pemerintah Indonesia, jangan sampai Rusia atau Ukraina saling tuding menggunakan bahasa yang keras di wilayah NKRI. Apaan? Gue mau ngomong apa sih? Sampai kagak paham ya. Ini beneran. Aduh. Lu tahu rasanya gue habis baca yang kalimat yang ini tadi. Indonesia pasti sungkan. Pak, minta maaf tuh. Profesor siapa itu yang ngomong? Salim Said. Enggak, ntar dulu be. Ini pertanyaannya itu yang ngomong beneran anak Unpad itu be. Lulusan Unpad gitu kan. Aduh, merasa nggak percaya be, soalnya aneh juga lulusan Unpad be ya. Pernah ngomong di dalam satu acara, kalau nggak salah di LC. Singapura jadi sukses karena takut sama negara-negara sekitarnya karena dia masih kecil. Korea Selatan ya ada takut. Di Indonesia ini jangan sungkan Pak. Sama Tuhan nggak takut. Kok sungkan sama Rusia? Sama Tuhan nggak takut. Itu semua pejabat yang korupsi kan disumpah atas nama kitab suci. Iya. Sama Tuhan nggak takut, sama Rusia sungkan. Gimana sih Pak? Nggak kenal Indonesia. Indonesia ini bro, hantu diburu. Pak, ya Allah.
Allah. Nih ya, ya Allah, ini reaksi gue paling ngakak nih berita, padahal berita serius nih. Gue jadi ketawa nih. Lu tahu keberanian rakyat Indonesia? Hanya di Indonesia ada penangkapan teroris kalau nggak salah di Sarina itu. Iya kan, penangkapan teroris, baku tembak, taruh, orang Indonesia selfie. Ada yang jualan kopi, wayahe. Anjir, itu barbar gila. Gila banget Bang. Barbar gila itu. Keberanian rakyat Indonesia. Lu tahu palang pintu kereta api tuh? Iya. Itu kalau di negara luar tuh, di Rusia, di Ukraina, tuh palang baru bunyi, berhenti mobil. Di Indonesia udah nutup, keretanya udah kelihatan, diangkat ibu-ibu pakai daster. Lagi nganter anaknya sekolah. Lu lihat itu keberanian. Jadi minta maaf nih, Indonesia sungkan sama Rusia itu nggak masuk di akal gue. Ntar, aduh, marah orang ninter ini jam 4 pagi gue bikin konten ngakak gini. Dan nggak pada marah ya. sorry. Cuman ini di Indonesia ada pemburu hantu gitu, Bay. Terus masukin ke botol. Enggak sih ya. Tapi itu cara pandang saya ya. Kalau ada cara pandang berbeda ya silahkan. Ya. Ini gue jadi begini apa efek gue pakai ini ya, beda kan ya. Kita bersahabat baik dan akan ada kesungkanan kalau nanti di dalam kegiatan diplomatik ada Rusia dan Ukraina di situ. Aturan protokolernya harus benar, jangan sampai mereka saling tuding menggunakan bahasa-bahasa yang keras di wilayah Indonesia. Ini jadi mencederai nama baik kita juga, Bapak Reza Shah. Ngopi. Habis kata-kata gue yang reaksi ini berita. Ngopi. Serius? Oke, ini halaman berikutnya kita baca selanjutnya. Ada apa ini? Lebih jauh, Reza Shah menyebut Rusia sudah mengantisipasi tekanan diplomatik dari negara-negara atas invasi ke Ukraina. Menurutnya Rusia bakal masih bisa bertahan meski diembargo dalam segala aspek. NATO dan Amerika sudah menekan, katakan secara ekonomi, keuangan, secara pembatasan teknologi, itu mungkin yang terjadi. Tapi Rusia sudah siap, dia sudah punya cadangan duit yang fantastik, ucap Reza Shah. Di Indonesia cadangan duitnya banyak, lu tahu? Banyak, berapa? 11T gitu ya. Gimana? Di dalam bumi Indonesia. Ya. Tapi sayang ya, yang gali-gali siapa itu ya? Mana duitnya ya? Untuk pandemi ngutang ya? Terus yang di kantong Siano Siono itu. Yang bilang ada berapa itu berapa T itu di kantongnya itu. hasil alamnya kemana ya? Jadi kalau dia dicekik selama 1-2 tahun dia masih bertahan, apalagi dia masih punya cadangan dukungan dari Cina sambung dia. Gemes gue. Lu tahu kalau dia masih kuat begitu ya? Coba gini loh. Maksud gue udahlah nggak usah begini juga gitu. Kita bangga sama Indonesia tapi tolong selesaikan pandemi aja dulu nah. Iya betul. Mikirin yang Rusia sama Ukraina anjir. Putin pernah ke Indonesia nggak sih? Belum ya? Atau kalau presiden Ukraina itu siapa ya? Udahlah, ciptakan kedamaian di negeri sendiri dulu dah. Di negeri sendiri aja dari pemilu 2019 sampai hari ini 0102 pendukungnya masih pecah. Iya. Pendukungnya masih pecah. Padahal 0102-nya sudah jadi 11-12. Sementara itu Guru Besar Hukum Internasional UI dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana menilai satu-satunya upaya penyelesaian damai dapat dilakukan melalui Majelis Umum PBB. Nah itu lebih masuk akal. Yes. Ya kita nggak suka perang, tapi gua ngelihatnya itu perang juga bisa jadi propaganda ketakutan aja. Kan bisa aja ya. Kelihatannya di bawah perang, di atasnya lagi damai-damaian. Perang itu kan industri. Perang itu industri bro. Iya. Kalau nggak ada perang, senjata dibuat apa? Jadi gue waspada banget sama apa kata-katanya politik ini, politikus zaman sekarang ya. Kelihatannya perang padahal di atas lagi. Gimana? Rakyat lu udah mati berapa? Bisa kan? Bisa. Yang untung cuma politikusnya aja.
rakyatnya ya begitu lagi. Di mana-mana kayak ini sama ya. Di Indonesia begitu nggak sih? Di Indonesia nggak usah perang. Selama pandemi, LHKPN KPK mengatakan 70,3% pejabat dari semua tingkat, dari berbagai tingkat mendapatkan kenaikan tingkat kekayaan. Pas pandemi, semua susah, pejabat kaya. Iya. Ngopi. Ngopi. Satu-satunya upaya terbuka untuk penyelesaian damai adalah melalui Majelis Umum PBB. Dalam MU PBB, semua tidak ada hak veto dan semua negara anggota memiliki satu suara yang sama. Di samping itu dalam MU PBB, Majelis Umum ya, semua negara anggota bisa berperan. Dalam sejarahnya, Majelis Umum PBB pernah melaksanakan tugas menjaga perdamaian pada tahun 1950 saat perang di Semenanjung Korea. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang disebut sebagai Uniting for Peace, sambungnya. Hikmahanto mengatakan proses ini dapat diinisiasi oleh negara anggota-anggota PBB. Ia menilai Indonesia dapat mengambil peran dalam hal itu. Terlebih Indonesia saat ini menjadi presidensi G20. Nah, itu lebih masuk akal yang begini. Ya, ini make sense. Kalau itu baru make sense. Yang sebelumnya itu emang kocak itu. Tentu proses di Majelis Umum PBB harus diinisiasi oleh sebuah negara anggota PBB. Indonesia dapat mengambil peran ini mengingat Indonesia saat ini memegang presidensi G20 dan kewajiban konstitusional untuk turut dalam ketertiban dunia, ujarnya. Ya memang mestinya Indonesia kalau mau ngambil peran itu ya begitu. Jadi bisa sih begitu. Cuman gue lebih berharap lebih mikirin minyak goreng dia. Terus keadaan pandemi ini ya. Terus masih repot sama Omicron ya. Udahlah gitu aja ya beritanya ya guys ya. Gak usah banyak-banyak, ini hiburan doang gitu ya. Supaya kalian terhibur dikit. Makasih Be udah bikin ketawa nih. Parah nih. Ini asli kocak banget nih. Ya. Jadi ini ide luar biasa nih. Nah, aduh. Ngadepin virus yang gak kelihatan. Idenya begitu doang. Iya. 2 tahun idenya itu mulu. Terus mau ngadepin tank yang begini. Bagus lah. Kirim TKI Cina ke sana. Ya masalahnya ya yang diikutin itu ya ini kayak udah opa-opa gitu kan, opa-opa riweh ya. Jadi kitanya ribet gitu. Bagus. Untuk mengkoleksi besi tua. Ya kan? Selongsong peluru tuh lumayan. Iya. Lumayan, per kilonya berapa itu ya? Jawab di bawah. Udah. Gue minta maaf ya kalau ada salah ya. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa lepas dari pandemi dan punya ide-ide baru untuk pandemi agar segera menjadi endemi. Ya, kalau nggak punya ide, ngikut lata nggak apa-apa lata. Ya, yang penting endemi dah, iya kan? Dah, gitu aja. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Ya. Ini juga bisa Be, ya. Kalau nggak ada ide, bikin ide-ide kocak kayak gini nih, gitu kan, biar kita ini Babe bisa reaksiin kita ketawa bareng gitu. Jangan lupa tonton video-video gue, share. Oke Be. Gue minta maaf kalau ada salah. Udah 3 kali gue minta maaf nih. Ya udah, minta uang kalau nggak ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat matiin ini dah, biar orang-orang kan nyari gue lagi. Oke deh, itu dia konten kali ini ya, konten ngakak karena kocak gitu ya. Aduh, bangun nih pagi-pagi. Udah jam berapa nih? Jam 4:30 kurang nih, 4:30 kurang pagi ya, menjelang subuh nih. Duh, mudah-mudahan ngakak gue nggak bikin tetangga pada bangun dah. Oke deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di reaction berikutnya. Dadah. Udah ya? Oh, udah. Oh, iya.